Oke, selamat siang sahabatku Rumahku Indonesia, dimana saja. Pada siang hari ini kita akan meliput mengenai melon lagi, agribisnis buah melon. Ini masih di dalam pot ya, tapi di lahan bekas sawah atau di lahan kering ya. Bekas sawah atau lahan kering, dimana saja silahkan mencoba, tapi di dalam pot ya. Karena ini lahan ini cukup fleksibel, bisa di pekarangan, bisa di halaman rumah, bekas sawah, lahan kering, yang penting di dalam pot. Kita langsung aja. Sekarang saya ada di studio Rumahku Indonesia di Surakarta, Jawa Tengah. Siang pada hari ini kita teruskan. Oke ya, mohon maaf. Ini adalah kemarin kita udah sampaikan menanam melon di dalam pot, tapi di dalam greenhouse. Sekarang ada di luar greenhouse, kita jelaskan ya. Ini contohnya ada golden, ada Apollo, ini ada renong. Nah ini Apollo, ada golden gitu ya, dagingnya macam-macam. Yang ini yang bisa ditanam di dalam tabulan pot, kemarin kita udah jelaskan. Nah ini selasnya ya. Pada prinsipnya sama, selasnya sama tanaman buah. Menanam tanaman buah melon di dalam pot, di dalam greenhouse. Nanti silahkan baca saja, saya akan bacakan secara global. Hanya saja yang perlu ditekankan, karena ini menanam di dalam pot dan di luar greenhouse, maka sebaiknya pada musim-musim kemarau ya. Jadi bulan Maret itu mulai persiapan dulu. Media diaduk, ditumpuk gitu ya, medianya ditumpuk, diaduk. Jadi media tanamnya nanti pernah kita sampaikan pakai tanah satu bagian, pupuk kandang atau kompos dua bagian, kemudian arang sekam padi atau sekam padi 3 bagian. Itu diaduk, campur, kasih dolomit ya, kasih dolomit sebar rata, diaduk, didiamkan kurang lebih nanti 2 minggu, baru dimasukkan di dalam ember-ember. Jadi bulan Maret itu anggaplah kita mulai baru persiapan media, pembersihan lahan, pembuatan para langsung aja ya, kita lihat contohnya ya. Itu tadi flow-nya. Kemudian ini ada nih memasang paranet di poin 3 ini ya. Di poin 2 ini memasang para rambatan ya. Rambatannya sama, tinggi kurang lebih 2 meter gitu ya. Ya, dari bahan apa saja supaya efisien ya. Kita lihat aja, bisa dari kayu ya, dipasang paranet. Kemudian karena ini ya selesai nanti dilihat saja, karena ini di video jadi bisa dibaca ulang cara pemeliharaannya. Di ruas berapa, ruas 11, 12, 13. Nanti calon buahnya ada di situ. Kemudian disemprot hama penyakit ya, dosisnya seperti apa, kemudian pemupukannya seperti apa, kemudian cara menyilang, penyerbukan itu utama. Meskipun di lapangan tetap diserbuk. Itu kalau di lapangan tuh masih banyak serangga ya, utama lebah madu. Oke, selasnya nanti dilihat saja. Ini ada selasnya. Oke. Kemudian ini sama persiapannya, ada bibit melon. Nah, di dalam polybagnya ada 2, jadi nanti embernya sama seperti ini ya, embernya seperti ini sama, nanti kita lihat aja. Ini hanya saya menggambarkan ini buah melon yang bisa ditanam gitu ya. Nah, jadi buah melon yang bisa ditanam. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini di dalam pot, tapi di lahan kering atau di bekas sawah, silahkan variasi ya. Karena kan di dalam pot kan bisa dipindah ya. Kalau mau tanam sawah tinggal bajak, tanam padi. Pas musim hujan ditanam padi.
Kalau pas musim kering, potnya kita bawa lagi, ditata lagi, tanam di dalam pot. Fleksibel. Tapi utama ya di lahan-lahan kering, di pertegalan, ya bukan lahan sawah ya. Jadi nanam melon tidak harus di lahan sawah, ya di lahan kering seperti ini. Tapi utamanya penyiraman harus ada ya, jaringan penyiraman. Biasanya ada sumur, kita pasang pompa ya, dap gitu ya, kita pasang, kemudian pasang peralon, kita siram pakai apa itu. Dan ini kan ember-ember tata gitu ya, per ember ini ada 2 tanaman, pasang sama benang ini dari bambu gitu, para nah, ini malang ini adalah kawat gitu ya. Nah, seperti ini, seperti itu ya. Ini kebetulan sudah berbuah nih ya, ya gantung ya, dipasang gitu. Ini bambu gitu ya, 2 meter lebih sedikit ya, dipalangi lagi, kemudian dipasang kawat besar, kemudian untuk gantung benang sama buahnya. Nah seperti ini pasang paranet ya. Dari kayu apa aja ini, batang nangka ini buat nopang itu aja, supaya nggak perlu beli gitu ya, tidak harus beli jadi supaya efisien. Nah ini pasang paranet ini. Nah ini dipasang mulsa namanya. Kalau di sawah kan dipasang mulsa plastik. Nah ini sebaiknya dipasang mulsa untuk menekan gulma rumput ya. Ini kasih mulsa gitu ya, supaya rumputnya mati, jadi nggak usah penyiangan repot-repot gitu ya. Nah, di ruas sebelah 12-13 rawatnya ya. Nah ini kalau dilihat ya, para-paranya ini bambu gitu ya, ini kawatnya, ini benangnya gitu. Nah, seperti ini. Jadi ini kalau kita close up dari jarak dekat nih, buahnya seperti ini. Nah, buahnya bulat-bulat. Ini masih muda, nanti kalau udah tua kuning dia. Ya, sebaiknya ya kalau di bawah-bawah ini ada daun-daun kering dibuang ya, karena ini di lapangan. Di lapangan biasanya seperti itu. Ada di bawah itu ada daun-daun kering, sebaiknya dipangkas dibuang. Kemudian rumputnya harus selalu bersih. Dalam satu ember ada 2 tanaman ya, 1-2 gitu. Kalau nyiram di sekitar ini ya, sekitar ember aja, secukupnya aja, pakai selang ya, dihubungkan sama peralon jaringan tadi dari sumur atau dari sungai gitu ya. Disedot pakai pompa, disiram langsung, atau dari kolam gitu ya, silahkan. Fleksibel penyiraman seperti itu. Ini di lahan kering atau di bekas sawah ya, bisa ditanam di dalam pot, cukup menguntungkan juga. Nah ini sudah panen. Ini yang di dalam apa itu, di dalam embernya sama embernya ya, ini saya membandingkan saja. Nah ini udah panen gitu, ini dalam ember nih. Embernya hanya saja ini di dalam greenhouse, kalau ini tadi ember yang ada di dalam lapangan ya kan, situasinya beda ya. Kalau di lapangan seperti ini ada cahaya masuk full ya, di atasnya ada paranet ya. Nah, kalau dilihat tadi seperti itu, direview lagi. Nah, kasih. Kalau di greenhouse tadi, saya itu membandingkan di greenhouse tadi ininya di beton, kalau ini ditaruh mulsa plastik gitu ya. Nah, saya untuk membandingkan tadi saya buka lagi di greenhouse. Kalau di greenhouse ini di beton untuk jalan. Kalau ini karena di lapangan pakai mulsa saja cukup. Ya, ini mulsa plastik ini dikasih paranet. Ini fungsi paranet ini untuk melindungi cahaya langsung ya kalau terik matahari, terutama di musim kemarau ya. Kemudian juga ngerawatnya juga mudah gitu ya, agak teduh. Kemudian juga kalau hujan deras, jadi tidak langsung mengenai tanaman atau bunganya gitu ya, biar nggak rontok. Jadi fungsi paranet itu juga banyak untuk mengurangi juga ada kalau lawar masuk atau hama yang masuk gitu ya, serangga yang masuk, mengurangi juga. Kalau ditutup total kan serangga nggak masuk ya, hanya tertentu aja ya untuk penyerbukan ya. Nah ini paranet, ini kayu nangka ya, bambu ya, seadanya dibikin bisa di lahan Tegal atau di pekarangan kita atau bekas sawah ya. Nah kalau kita panen seperti ini hasilnya sama. Tadi kan ada juring-juring itu ya, juringnya ini kan ada ya. Tadi yang masih muda tadi kuning gitu ya, ini kan kuning, ini sama kan, ini juringnya tuh
ada juringnya. Ini kalau udah tua nanti kuning seperti ini. Nah ini kan ada juringnya juga gitu ya. Sini juring gitu ya. Jadi kalau di lapangan ini nanti supaya mulus, sebaiknya kalau udah mau matang apa itu dibungkus gitu ya, supaya mulus seperti tadi. Karena di lapangan bungkusnya pakai plastik atau pakai kertas koran, tapi dibungkus plastik lagi supaya lebih, kalau udah mau panen ya gitu. Ini reviewnya. Ini juga bisa ditanam ya, varietas Gramor nih. Ini varietas Gramor yang sudah panen. Di lapangan bisa ya, intinya itu. Kalau kita review seperti itu ya, kita review ulang. Jadi itu ada paranet, ada bambu, ada kawat, ada benang kasur ya. Ya ini nanti dipelihara di ruas 11, 12, 13 gitu ya. Nah seperti ini kalau dilihat dari jarak jauh ya, contohnya ya. Jadi supaya jadi buahnya jadi juga harus melakukan penyerbukan seperti di dalam budidaya di tempat lain. Jadi bunga-bunga ini kan cukup banyak, calon-calon buah. Ini kan calon seperti ini, nah proses penyerbukan ini. Nah ini ada bunga yang sudah mekar ini harus segera diserbukin. Jadi kalau bunga betina itu ada mentolnya itu yang betina ya. Kalau yang jantan kan nggak ada calon buahnya ya, ditotol-totol aja. Ya, tuh contoh ini di lahan kering atau di lahan bekas sawah atau di pekarangan bisa. Ya seperti ini contohnya, tempatnya terang gitu ya.